Pencobaan bukanlah batu sandungan, melainkan batu loncatan. Kalau paham ini, maka kita akan bergembira, karena ini batu loncatan yang akan mempromosikan kita menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya, bukan? Rasul Paulus menjelaskan bahwa yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, 9 hal ini adalah sifat aslinya Kristus. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus, didiami Roh Kudus, mereka adalah orang yang berpotensi memiliki suatu kepribadian yang indah, yakni suatu kepribadian seperti Kristus. Karena melalui Roh Kudus, 9 sifat ini akan tampak di permukaan, akan kita miliki. Kalau semua keadaan seperti yang kita rencanakan, kita nggak perlu karakter khusus. Justru ketika kita diperhadapkan pada berbagai keadaan dan situasi, bahkan jauh dari yang kita rencanakan, yang kita harapkan, tanpa mengurangi gairah, keadaan dan situasi yang kita hadapi itu justru menguras sukacita kita. Dalam keadaan seperti itulah kita sedang diperhadapkan dengan apakah tetap sukacita atau tidak. Pencobaan memberi kesempatan kepada kita untuk memilih dan memutuskan karakter mana yang harus kita perlihatkan. Kalau hanya karena diperhadapkan kita pada keadaan lama menunggu, lalu kita ngamuk, lalu kita marah-marah dan lain sebagainya, itu tidak memperlihatkan karakter Kristus, dan itulah yang diperlihatkan oleh orang-orang tidak mengenal Allah. Tapi bagi kita yang dalam Kristus, pencobaan lama menunggu itu sebuah kesempatan kita memilih apakah kita tetap sabar atau akhirnya kita akan marah-marah. Itu sebabnya pencobaan adalah batu loncatan. Makin dicobain kita dengan lama menunggu, makin sabar kita. Yang kedua, yang terakhir, pencobaan adalah kenyataan hidup. Artinya saudara nggak perlu merasa bersalah atau berkeluh kesah hanya karena diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu kenyataan hidup. Yang perlu ialah kita harus waspada. Kita mesti hati-hati, mawas diri, karena pencobaan itu kenyataan hidup. Sebab kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam pencobaan itu dan kita bisa berantakan. Semua pencobaan memikat. Setelah memikat, barulah mengikat. Tahu pencobaan yang ditawarkan kepada Kristus, Yesus aja dicobai. Pencobaan yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus, yang pertama, hidup gampang. Jadikan batu ini jadi roti. Padahal itu setelah Yesus 40 hari berpuasa. Kenapa tidak di hari pertama puasa Yesus tiba-tiba iblis datang lalu mencobai, jadikan batu ini jadi roti? Enggak pas pencobaan itu, karena Yesus belum lapar. Yesus ini punya kuasa. Mengubah batu jadi roti bukan susah buat dia. Demikian juga mengubah roti jadi batu. Tapi Yesus tahu ini pencobaan. Dia hati-hati. Lalu pencobaan kedua, di samping hidup gampang, yang kedua apa? Bebas dan aman. Siapa nggak pengen hidup begini? Bebas, lakukan apa saja. Lakukan apa saja, hidup tidak teratur, kerjakan apa saja, mabukah, judikah, macam-macam, semua hal-hal itu bebas semuanya kita lakukan dan hidup kita tetap aman. Pencobaan yang berikut yang ditawarkan pada Yesus oleh iblis apa? Cepat sukses. Siapa yang nggak mau ini, Bapak? Cepat sukses. Iblis ngomong sama Yesus, Yesus, toh tujuanmu datang untuk menebus dunia ini kan? Nih. Caranya gampang. Sembah saja aku. Gak usah harus pikul salib. Gak usah harus berdarah-darah. Gak usah harus sampai dicambuk, diadili, sampai digantung di bukit Golgota. Gak usah. Mahal harganya.
Sembah saja aku, ku kasih semua. Cepat sukses. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada keberhasilan tanpa harga yang harus dibayar. Saat kita ada pada posisi lemah sekali, ada pada posisi di puncak, disitulah iblis baru datang. Hari pertama Yesus puasa, dia tidak datang. Minggu pertama Yesus puasa, iblis belum datang. Setelah 40 hari, pas lagi lapar-laparnya, baru iblis datang. Dia tahu titik lemahnya. Mari kita lihat titik lemah kita di mana. Hati-hati dengan pencobaan.